Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani fid din, azzakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga hari ini kembali kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan berkaitan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menjadikan diri kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertakwa kepada Allah, dan kita semakin sadar bahwasanya sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini cuma sementara. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ini untuk berbekal, untuk menyambut suatu hari di mana kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan semua yang telah kita lakukan selama kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita akan menjadi orang-orang yang Allah mudahkan untuk perkara tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, azzakumullah. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kajian kita yang awal kita berbicara tentang masalah ikhlas. Ini merupakan salah satu amalan hati yang paling penting, yang paling pokok. Dan sekarang kita akan membicarakan ketika ikhlas itu berkaitan dengan amal, maka ada satu hal penting yang juga merupakan amalan hati. Dia adalah muhasabatun nafs, muhasabah diri. Ini adalah perkara yang penting, karena sesungguhnya seseorang itu memang diperlukan dirinya untuk melakukan muhasabah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perintah untuk muhasabah ini hukumnya adalah wajib. Tidak boleh seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hidupnya tenang-tenang saja, tidak pernah memikirkan, tidak pernah menghitung-hitung tentang apa-apa yang telah dia perbuat selama kehidupannya di dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya setiap jiwa itu melihat, memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok, apa yang telah dia perbuat untuk pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu Maha tahu dengan apa-apa yang kalian lakukan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kalian jadi orang yang lupa kepada Allah, sehingga kalian dijadikan oleh Allah lupa kepada diri kalian sendiri. Amnesia. Orang melupakan Allah, Allah akan jadikan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul fasiqun. Dan orang-orang yang lupa kepada Allah dan Allah melupakan diri-diri mereka, ini dikatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang fasik. Ayat ini menunjukkan bahwasanya perintah untuk muhasabah itu langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah memerintahkan untuk bermuhasabah, Allah panggil orang-orang yang disuruh untuk bermuhasabah dengan panggilan mesra, dengan panggilan terbaik yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang telah Allah akui keimanannya, ittaqullah, kata Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Ayat ini adalah dikatakan oleh para ulama sebagai ayat yang menunjukkan bahwasanya muhasabah itu penting. Allah setelah memanggil mereka dengan panggilan beriman, maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada mereka, memerintahkan kepada mereka untuk mengerjakan perkara-perkara yang menjadi keharusan bagi orang-orang yang beriman.
Karena ketika orang itu mengatakan saya beriman, tetapi dia jauh daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka imannya tidak ada gunanya. Apa makna takwa? Takwa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Orang mengaku beriman, saya beriman kepada Allah, tetapi dia tidak melaksanakan perintah Allah, dia tidak meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini dalam imannya dipertanyakan, dan dia bukanlah orang-orang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini yang Allah panggil dengan panggilan mesra ini tadi. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap jiwa itu melihat, hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa daripada amal-amal saleh, daripada mengerjakan perintah-perintah Allah, daripada amal saleh yang telah mereka kerjakan, yang akan berguna untuk menyelamatkan hidup mereka nanti di akhirat. Dan apa daripada kejelekan-kejelekan yang berhasil mereka tinggalkan, yang akan bisa menyelamatkan mereka dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ini yang paling penting. Inilah aslul muhasabah. Inilah pokok daripada muhasabah. Memperhatikan apa yang sudah kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala daripada amal-amal yang kita lakukan selama hidup di dunia. Dan makna sendiri daripada muhasabah, muhasabah terkadang manusia ini tersalah. Manusia disibukkan ketika dia memikirkan perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan. Kalau orang selalu memikirkan perbuatan baiknya, maka orang ini dikatakan oleh para ulama sebagai orang-orang yang tertipu. Kenapa tertipu? Karena banyak orang mengerjakan perbuatan baik, tapi jalan untuk menuju kebaikannya ternyata dia tempuh dengan cara yang jelek. Orang rajin bersedekah, orang rajin memberi makan orang-orang miskin, orang rajin menyantuni anak-anak yatim. Ini adalah perbuatan mulia, perbuatan baik. Tapi orang yang tertipu dengan perbuatan baik, dia tidak pernah memikirkan harta yang dia infakkan untuk anak yatim, harta yang dia infakkan untuk orang-orang miskin, yang dia pergunakan untuk bersedekah, dari mana hartanya dia dapat? Kenapa orang ini tidak mempedulikan? Karena dia tidak pernah muhasabah. Karena dia salah di dalam memahami muhasabah. Sesungguhnya muhasabah itu adalah addus sayyiati wal uyub. Muhasabah itu menghitung kejelekan, jangan menghitung kebaikan. Kebaikan kita biar saja Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mencatatnya. Tetapi pikirkan tentang kejelekan yang kita lakukan. Orang yang berhasil memikirkan kejelekan-kejelekan yang dia lakukan, kekurangan-kekurangan yang dia lakukan, kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, maka orang seperti ini akan cepat ketika dia salah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia kurang di dalam beramal, dia cepat sekali untuk menambalnya. Ketika dia salah di dalam beramal, dia akan cepat pula memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan di dalam beramal tersebut. Dan inilah yang disebut sebagai muhasabah. Dan orang yang melakukan muhasabah, orang yang rajin di dalam melakukan muhasabah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idahum mubsirun. Orang-orang yang rajin muhasabah, maka Allah mengatakan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, idza massahum ta'ifun minasyaitan, jika ada bisikan syaitan yang menyuruhnya untuk berbuat jahat, jika ada bisikan syaitan yang untuk menyuruhnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang seperti ini langsung alarmnya berbunyi, tadzakkaru, langsung dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dilarang oleh Allah, ini diharamkan oleh Allah, ini tidak diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadzakkaru, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idzahum mubsirun, maka seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan perbuatan jelek itu di hadapan matanya, dan Allah tampakkan akibat apa yang akan dia dapat ketika dia mengerjakan perbuatan jahat tersebut. Sehingga yang terjadi adalah orang ini akan mundur, tidak jadi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek tersebut. Dan ini tidak akan bisa dilakukan kecuali orang-orang yang selalu memuhasabah diri-diri mereka. Dan dikatakan juga oleh Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pintar, itu adalah orang yang selalu muhasabah dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia selalu mempersiapkan amal-amalnya setelah
yang berguna untuk setelah kematiannya. Karena hidup di dunia ini sebentar. Hidup di dunia ini singkat. Kita diajarkan, kita beriman bahwasanya setelah kehidupan ini akan ada sebuah kehidupan yang sangat panjang. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengisyaratkan kepada kita, kalau engkau ingin hidupmu yang kedua nanti, hidupmu yang sangat panjang nanti berbahagia, maka persiapkan di dalam kehidupanmu yang singkat ini. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kalian sampai lupa untuk memuhasabah diri kalian. Jangan pian ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa untuk menjadikan muhasabah diri, menghitung kejelekan-kejelekan yang kita lakukan. Ini kita sampai lupa. Allah katakan ini seperti orang-orang terdahulu, seperti ahli kitab, seperti Yahudi, seperti Nasrani, yang mereka lupa untuk memuhasabah diri mereka. Maka apa yang terjadi? Mereka menjadi sesat, mereka menjadi senang di dalam kesesatan mereka, berbahagia mereka di atas kesesatan mereka. Allah biarkan mereka seperti itu. Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kalian menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Fa ansahum anfusahum. Ini yang paling bahaya. Allah melupakan kita kepada diri-diri kita. Allah jadikan diri kita ini amnesia. Kada ingat lagi siapa diri kita. Kada ingat lagi untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada ingat lagi kita ini bahwasanya nanti kita harus menyiapkan bekal di dalam perjalanan yang sangat panjang. Kita tidak ingat lagi bahwasanya nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian akan ditanya semua oleh Allah tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kalian akan diberdirikan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tanya tentang harta kalian. Allah tanya tentang umur kalian. Allah tanya tentang ilmu kalian. Semua perkara akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini terjadi ketika orang itu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan lupa dengan perkara-perkara ini semua. Dan ini menakutkan, Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai seseorang itu lupa dengan persiapan sesuatu yang penting, maka ini kita paling takut. Pian mungkin pernah bayi si anak sekolah disuruh gurunya tugas, besok bawa kerajinan tangan, misalnya bawa apa? Bawa bakul misalnya. Ya kalau bah itu malam sudah jam 10 malam, pian dipadahi lawan anak pian. Bah, esok lawan ibu guru disuruh membawa bakul jam 10 malam nya berkisah. Kemana kita mencari bakul jam 10 malam? Kemana kita akan mencari bahan untuk kerajinan tangan bagi anak kita tadi ketika sudah jam 10 malam? Nah, seperti itulah muhasabah. Seperti itulah orang yang mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia akan mati, sudah nyawanya di tenggorokan, sudah melihat malaikat yang datang, lalu baru mengatakan, qala rabbi anzirni, wahai Allah, mundur sedikit. Laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Allah, tunda sedikit ajal ini. Tolong mundurkan sedikit ajal ini. Ini permintaan orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di dunia Allah seperti itu kan. Nanti di akhirat orang ini pun dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dan ketika datang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau lupa kepada ayat Allah. Engkau lupa kepada perintah Allah, kepada larangan-larangan Allah engkau lupa. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka hari ini pun engkau akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari ini kita berisi pacar misalnya, kita dilupakan oleh pacar kita akan cari pacar yang lain. Dilupakan oleh bini kita, bebini lagi kawak, binian banyak. Dilupakan oleh teman kita cari teman yang lain. Iya kan? Tapi ketika di akhirat kita dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendak siapa yang bisa mengingat pian? Tidak ada. Dan ketika orang yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh ini adalah nasib yang paling buruk yang dia dapatkan. Dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah lupa kepada kita berandam di dalam neraka jahanam pun Allah tidak akan pernah ingat dengan kita. Karena dalam hadis disebutkan Allah itu akan mengeluarkan nanti. Setelah semua disuruh mengeluarkan, keluarkan semua kata Allah.
Cari orang-orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji dzarrah daripada keimanan, keluarkan mereka daripada neraka. Maka para malaikat mengatakan, sudah semua wahai Allah. Tapi Allah Maha tahu. Dia lebih tahu dan bisa mengeluarkan orang-orang tersebut yang paling akhir dikeluarkan daripada neraka jahanam. Kalau kita termasuk orang yang dilupakan oleh Allah, kira-kira kapan kita akan keluarnya? Kada mungkin kita akan keluar daripada neraka jahanam tersebut. Dan ini pentingnya daripada muhasabah. Kenapa muhasabah penting? Karena dikatakan bahwasanya diri kita ini punya jiwa. Manusia itu punya nafsu. Makanya Rasulullah SAW, orang yang mulia ini selalu berlindung daripada jiwa yang jelek. Rasulullah mengatakan, wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kami berlindung daripada jiwa yang jelek, jiwa-jiwa kami yang jelek. Karena di dalam tubuh manusia, di dalam diri manusia ini ada kecenderungan kepada 3 nafsu, 3 jiwa. Yang pertama adalah nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Seperti apa jiwa yang tenang? Jiwa yang tenang itu jiwa yang selalu disirami dengan wahyu. Jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang selalu memuhasabah dirinya, memuhasabah kesalahan-kesalahannya sehingga dia mudah untuk memperbaiki. Jiwa yang tenang itu orang yang ketika berbuat salah cepat dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang tenang ini adalah orang yang ketika mereka mati akan dipanggil oleh malaikat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang dipelihara, wahai jiwa yang selalu disirami dengan zikrullah, dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah engkau, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau ridha, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jiwa yang tenang. Dan semua kita mengharapkan mempunyai jiwa yang tenang. Akan tetapi di dalam tubuh manusia, di dalam jiwa manusia itu ada lagi jiwa yang lain. Apa namanya? Nafsul ammarah. Nafsu ammarah, jiwa yang ammarah atau nafsu al-ammarah. Ini adalah kebalikan daripada jiwa yang tenang. Kalau jiwa yang tenang itu selalu menyuruh kepada kebaikan, selalu menyuruh kepada ketaatan. Tapi nafsul ammaratu bisu ini menyuruh kepada kejelekan. Inya ketujuh lawan yang jelek, ketujuh lawan perkara-perkara yang batil. Ini jiwa nafsu ammaratu bisu. Dan celakanya ini yang paling banyak pada diri kita. Pian hendak bukti. Saya pernah di Al-Jihad ngomong, kalau ada orang berjalan masuk ke masjid, masjidnya ini, nah kayak musola ini misalnya tertutup kaca misalnya. Jendelanya, pintu-pintunya ini adalah pintu kaca yang rajin dibersihkan. Kalau rajin dibersihkan ini kayak apa, Pak? Bening kalau kayak ada berkaca. Terus ada jamaah datang berdadas masuk, dikiranya akan ada lawang, ditabraknya kaca itu tadi. Apa yang terjadi? Pian kalau melihat kenapa? Kenapa kira-kira, Pak? Pian melihat orang yang teranjah tadi kira-kira kayak apa? Kasihan, Masya Allah, ini jiwa yang tenang. Beliau ini kalau kesian. Tapi yang banyak yang kita lakukan apa? Tertawa. Kita tertawa. Itulah ammaratun bisu. Jiwa yang jelek. Jiwa kita selalu menyuruh kepada seperti itu. Dia duduk di muka rumah sambil ngopi. Begitu ada orang berjalan terberusuk ke dalam got misalnya. Tertawa kita ini, Pak. Iya kalau kita tertawa. Itulah ammarah bisu, yang menyuruh kepada kejelekan. Sebetulnya kita seharusnya mengatakan innalillah, kesiannya saudaraku ini ditolong atau apa. Tidak, kita yang pertama tertawa berdahulu. Nah ini ammaratun bisu, menyuruh kepada perkara-perkara yang jelek. Nah ini jiwa yang berbahaya. Ini jiwa yang akan menjadikan seseorang akan mendapatkan kecelakaan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang selalu harus kita tepis. Jiwa nafsu al-ammaratu bisu ini adalah jiwa atau nafsu yang selalu didekati oleh setan. Setan ketujuh begana di tempat ini. Kalau di jiwa yang mutmainnah, maka setan kepanasan, gak ada ketujuhnya di situ. Nah ini tentang nafsu manusia atau jiwa manusia. Yang ketiga, an-nafsul lawwamah, jiwa atau nafsu yang selalu mencela. Ini ada pada diri manusia. Jiwa mencela ini, apapun yang dia dapatkan,
In kana muhsinan limada lam yazdad ihsanan. Kalau seseorang itu sudah berbuat baik, pikirannya apa? Kenapa kada ditambah tadi baiknya? Contohnya, pian berdagang. Ya kan? Berdagang buah aja sudah. Musim durian kita membawa durian 200 biji. Sekalinya sekali andak dalam waktu 2 jam payu. Apa pikiran pian? Jaka tadi membawa 500. Ini lawamah. Jaka tadi membawa 500. 200 atau 100 atau 200 tadi sejam habis. Caka 500 paling 3 jam 4 jam beketek mbah itu. Ya kalau dia sesali. Besoknya dia bawa 500. Ternyata dalam 3 jam habis. Caka tahu tadi 1000. Kayak itu kalau Pak. Itu semua manusia seperti itu. Dia punya jiwa lawamah. Jiwa yang selalu mencela. Adapun ketika dia berbuat kejelekan, falimada amila su'. Kalau dia melakukan sebuah kejelekan, melakukan perkara-perkara yang tidak baik, lalu dia terima akibatnya. Dia terima akibatnya. Maka dia pun akan mencela dirinya. Apa bungulnya seorang tadi menggawi itu? Iya kan? Keluar kita kada behelm. Hanyar keluar di muka komplek. Kacaknya lawan polisi. Apa yang kita pikirkan? Jangan tadi behelm lah seorang ini. Tadi sudah ada di sebelahku ini helmnya. Tinggal mengambil, memakai. Apa juga tadi kada dipakai. Itulah al-lawamah. Nah ini, 3 jiwa ini ada pada diri manusia. Al-mutmainnah, al-ammaratum bisu, dan nafsul lawamah yang selalu mencela. Jiwa yang tenang, jiwa yang menyuruh kepada kejelekan, dan jiwa yang selalu mencela atau menyesali apa yang dia lakukan. Ini ada pada diri manusia. Maka yang optimalnya kita itu banyak kepada yang mutmainnah ini tadi. Karena tidak mungkin orang akan mutmainnah terus jiwanya, kada mungkin. Suatu hari dia akan masuk kepada jiwa yang ini. Suatu hari dia akan masuk kepada jiwa yang suka mencela ini tadi. Tapi orang yang selalu memuhasabah dirinya, dia bisa banyak begananya di mutmainnah. Seandainya dia terpeleset masuk kepada jiwa yang jelek, cepat dia beristighfar untuk kembali kepada jiwa yang mutmainnah. Ketika dia mendapati sesuatu yang kemudian dia cela, lalu dia akan lalu berpikir bahwasanya ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi jiwanya kepada jiwa yang mutmainnah. Nah ini pentingnya orang itu memuhasabah dirinya. Kalau tidak muhasabah, kada ingat lagi lawan kita ini. Kita ini kada ingat lawan diri kita ini. Kada ingat bahwasanya batis kita ini masih berjajak di tanah. Orang yang tidak bermuhasabah, maka ia berhayal dirinya seperti Superman. Sudah berbuat baik merasa tenang. Sudah melakukan perbuatan amal-amal saleh, dirinya merasa tenang. Saya sudah tenang. Sudah surga telah ada di dalam genggaman saya. Wal'iyadu billah. Ini perkara-perkara yang justru mungkin akan diputar balikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, bagaimana cara seseorang itu agar bermuhasabahnya benar? Cara untuk memeriksa diri kita, ini yang pertama adalah sebelum beramal. Para ulama mengatakan, sebelum beramal itu hendaklah seseorang itu memuhasabah dirinya. Dia tanya dirinya, wahai jiwa, amalmu ini untuk apa? Oh, supaya orang jadi kenal lawan ulun, jangan dilakukan. Oh, supaya kada nyaman lawan sidin ini tadi. Kada nyaman lawan sidin ini baik benar lawan kita. Jadi kada nyaman seorang hendak menolak, jangan dilakukan. Atau, oh kada nyaman lawan sidin, soalnya sidin ini orang top misalnya. Jadi supaya kalau kita berpartisipasi dalam urusan orang hebat ini tadi, supaya sidin akan ingat lawan kita, jangan dilakukan. Atur jiwa ini tadi, seret kepada jiwa yang mutmainnah. Suruh paksa jiwa kita ini untuk mengakui bahwasanya saya beramal untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Saya beramal untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini berhasil, kita seret semuanya kepada jiwa yang mutmainnah, baru kerjakan amal tersebut. Setelah amal itu dikerjakan, berhentilah lagi untuk muhasabah, periksa amalnya. Kayak pian biasanya habis menggambar. Masih ingat kalau Pak Bahari pelajaran menggambar ya kalau habis menggambar kan pasti pian tuntung kan, pian lihat-lihat kayak ini kalau mana yang kurang ini, ya, ini kurang hijaunya, ini kurang habangnya. Kayak itu kalau itulah muhasabah. Kenapa pian melakukan seperti itu? Supaya hasil yang pian dapatkan adalah
hasil yang sempurna. Pian lihati tukang cat rumah itu kan habis mencatnya karena duduk di terengnya dari jauh sambil berokok. Mana yang kekandalan, mana yang ketipisan. Itulah muhasabah. Apa tujuannya? Supaya yang ditampilkan, yang dihasilkan daripada perbuatannya adalah perkara yang paling baik. Nah ini. Jadi muhasabah itu tempatnya sebelum beramal dan setelah beramal. Ketika di dalam setelah beramal itu kita memuhasabah, oh ada yang kurang kandal, dikandali. Ada yang kekandalan, ditipisi. Ada yang bergelombang, diratakan. Seperti itulah orang muhasabah. Ada yang kurang dalam amal kita, maka kita tambah. Nanti saya akan beramal lagi, lalu saya tambah amal saya ini. Ada yang salah, lalu kita berusaha untuk memperbaiki. Ada kekeliruan, maka bersegera kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang-orang yang memuhasabah dirinya. Orang yang tidak pernah memuhasabah dirinya, tidak pernah peduli dengan perkara seperti itu. Sudah dicat, ya sudah. Tadi putih, demi ini jadi habang, ya sudah, itu selesai. Kada tahu habangnya, ada nang habang anum, ada nang habangnya pina lain, ada yang kekandalan, ada yang belelehan. Ini kada mau tahu. Kenapa? Karena dia tidak mementingkan hasil yang paling bagus untuk dipersembahkan kepada Allah. Padahal Allah mengatakan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa itu memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esoknya. Ini muhasabah berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian ketika orang itu telah melakukan muhasabah, maka dia akan mendapatkan thamaratul muhasabah, buah atau hasil daripada muhasabah yang dia lakukan. Ada hasilnya. Perkara muhasabah yang kita lakukan bercapek-capek di dunia ini untuk selalu memuhasabah diri, ini ada hasilnya. Apa hasilnya? Yang pertama dikatakan oleh para ulama adalah takhfiful hisabi yaumal qiyamah. Orang ini hisabnya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa hisabnya jadi mudah? Karena nangkada baiknya sudah diselesaikan dulu. Di dunia dia sudah memuhasabah dirinya. Maka ketika berhadapan dengan Allah, untuk Allah hisab amal-amalnya, maka kada banyak lagi sudah yang keliru. Seperti tukang cat tadi, habis mencat, di terengnya sambil berokok, sambil minum kopi, sambil makan wadai, ditutupinya yang tersalah-salah, yang kurang-kurang ditutupnya. Datang insinyurnya yang ahli dalam melihat ini tadi, diteropongnya nggak pakai teropong. Oh, yang sebuncu sana sedikit yang kurang. Berbeda kalau orang tadi asal-asalan mengerjakan, lalu datang pengawas bangunannya tadi, maka akan banyak yang ditunjuk. Ini salah, ini kurang, ini kurang, ini kurang. Tapi orang yang menereng berdahulu tadi akan sedikit yang akan dikoreksi oleh pengawas bangunan. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sedikit mengoreksi orang-orang yang terbiasa memuhasabah. Makanya Allah mengatakan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang-orang yang seperti ini akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah. Hisabnya gampang. Kenapa hisabnya gampang? Karena orangnya sudah sibuk dengan memuhasabah diri mereka ketika mereka berada di dunia. Sehingga ketika sampai di akhirat, semua yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak yang sudah bagus. Sehingga sedikit saja yang akan dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung amal kalian, hisab diri kalian, muhasabah kalian ketika kalian berada di dunia dan masih hidup, qabla an tuhasabu, sebelum kalian dimuhasabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Dan timbang-timbanglah diri kalian. Timbang-timbanglah amal kalian ini sebelum kalian ditimbang nanti amal kalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innahu ahwanu alaikum. Karena sesungguhnya kalian melakukan di dunia itu lebih mudah bagi kalian. Kenapa lebih mudah? Kalau ada salah, bisa diperbaiki. Kalau ada keliru, bisa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di akhirat, kayak apa? Memperbaikinya. Kada ada lagi toko bangunannya, kada ada lagi. Pian hendak menukar cat lawan engkoh-engkohnya sudah kada ada lagi. Tapi apa yang terjadi? Kita akan menerima sebagaimana apa-apa yang telah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tajahhaju lil aradil akbar. Dan persiapkan diri kalian untuk menemui hari pemaparan yang agung. Yauma idzin tu'radu la takhfa minkum khafiyah. Hari itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tu'radun, semua ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada satupun yang tersembunyi.
Tidak ada perkara-perkara yang disembunyikan, tidak ada perkara-perkara yang bisa ditutupi. Kalau di dunia mungkin tadi contohnya tukang cat tadi, ada yang pindah beluang, tukang catnya berdiri di muka luangnya tadi, pengawasnya nggak ada kelihatan. Ditutupi lawan awaknya. Tapi tidak ketika Allah Subhanahu wa taala yang melakukan urusan-urusan seperti ini. Ini hikmah pertama atau manfaat yang akan kita dapatkan. Tidak ada di antara kita yang tidak ingin hisab kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang itu akan berdiri selama 40 tahun. Dalam riwayat lain dikatakan 50 tahun untuk menunggu dirinya dipanggil oleh Allah dan dihisab amalnya. Pian menunggu 50 tahun atau 40 tahun pian menunggu sampai ngaran pian di kiau untuk dihitung amal kita. Dan setelah amal kita dihitung itu pun tidak langsung kita masuk surga. Bisa jadi amal kita, amal banyak yang jeleknya dilempar kita oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Pian bayangkan 40 tahun pian berdiri tanpa makan, tanpa minum, tanpa baju, tanpa pakai sandal. Dan tanpa disunat, kata Rasulullah SAW. Dalam keadaan seperti itu pian menunggu untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai 40 tahun kada bermakanan, kada berminuman, pian kada berasa, artinya perkara yang sedang pian tunggu itu adalah perkara yang sangat menegangkan. Bapak-bapak mungkin masih ingat ketika punya anak pertama. Masih ingat Pak? Bini kita di wadah bidan atau di rumah sakit. Ya kan? Apa yang kita pikirkan? Makan kada. Iya Pak? Makan kada. Duduk aja sambil berokok sambung puting. Iya kan? Mahadangi anak lahir ini nah. Anak pertama ini kayak Pak. Nah, sambung puting, habis hisap terus, dihisap. Makan kada, minum kada kada ada lapar, kada ada haus. Hisap terus, ya kan? Sampai anaknya lahir. Sudah anaknya lahir, ujar dokternya, ujar bidannya, anaknya selamat, ibunya selamat, Masya Allah, bayinya sehat dan segala macam. Hanyar parutnya berbunyi. Kayak itulah Pak. Ujar Pak. Nah, seperti itulah gambaran daripada hisab. Tapi kalau pian mahadangi bini beranak setumat, paling hitungan jam atau hitungan 1-2 hari mahadanginya kita. Ini 40 tahun yang disuruh menunggu oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk menunggu kita dipanggil dan dihitung amal-amal kita. Tapi orang yang selalu memuhasabah dirinya, rapotnya sudah bagus berdahulu, ancap. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira, mudah hisabnya bagi mereka. Maka ini yang kita inginkan. Caranya bersegera kita untuk memuhasabah amal-amal kita selagi kita hidup di dunia. Lalu yang kemudian manfaat daripada orang yang muhasabah adalah alaju maradil qalb. Obat penyakit hati itu adalah salah satunya adalah muhasabah. Karena kata para ulama, penyakit hati ini tidak akan mungkin bisa dihilangkan kecuali orangnya itu memuhasabah dirinya. Memeriksa sendiri penyakitnya, ini diperiksanya sendiri. Oh, saya ini hasad ternyata. Saya ini tidak suka kalau ada tetangga saya mendapatkan nikmat. Itu muhasabah. Ini dosa hasad ini. Dipendamnya hasad ini tadi. Didoakannya tetangganya. Oh, ternyata saya ini adalah orang yang dengki atau yang pahirian. Ini tidak baik. Maka ditutupnya itu semua dan digantinya dengan kebaikan-kebaikan. Alaju maradil qalb. Obat daripada penyakit hati adalah muhasabah. Pian kada perlu ke dokter, dokternya pian seorang. Terhadap hati kita ini, dokternya kita sendiri. Kalau kita mau jujur, kita periksa hati kita, kita periksa diri kita, muhasabah diri, maka akan ketahuan penyakit kita ini apa aja. Macam-macam sudah penyakitnya, ya kan? Jantung, paru-paru, kanker, segala macam sudah terdapat penyakit ini tadi. Dengan muhasabah yang kita lakukan pada diri-diri kita. Ini manfaat daripada muhasabah diri. Lalu yang berikutnya adalah iktisyafu masawi'un nafs wa uyubiha. Akan terbongkar kejelekan-kejelekan jiwa dan aib-aib kita. Wa adamul ightirari bil amal. Setelah kejelekan-kejelekannya itu tertampaikan, terkeluarkan, dia tahu, oh, seorang ini kada kebaikan.
Seorang ini kadang yang paling baik, banyak sekalinya salah, banyak sekalinya kejelekan yang kita lakukan. Lalu apa yang terjadi? Wa adamul ightiraru bil amal, wa adamul ightirari bil amal. Maka tidak lagi tertipu dengan amalnya. Dia tidak merasa besar dengan amal-amalnya. Dia tidak merasa bangga dengan amal-amal yang dia lakukan. Karena amal yang kita lakukan ini satu rahasia, bahwasanya setan itu meskipun kada umpat beramal, dia tetap minta saham dalam amal-amal kita. Paham maksudnya, Pak? Amal itu akan menjadi sempurna untuk Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita bicara kemarin di pertemuan pertama, ketika ikhlas. Amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan tidak suka dengan perkara ini. Dikuranginya ikhlasnya 5% barang asan seorang jar setannya. 95% saja asan Allah. Kita julungi minta 10-nya. Kita julungi minta 20, julungi minta 40. Terus dia akan minta sebanyak-banyaknya, bahkan dia akan meminta semua amal-amal yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang ulama yang bernama Abdul Aziz bin Abi Drawat mengatakan, "Ma dakhaltu fi syai'in min a'malil bir." Tidaklah aku ini mengerjakan satu amal kebaikan. Fa kharajtu minhu. Lalu saya selesai mengerjakan amal tersebut. Wahasabtu nafsi, lalu saya melakukan muhasabah, saya periksa amal yang sudah saya lakukan tadi. Karena tadi dikatakan muhasabah setelah amal, ada muhasabah lagi. Saya periksa amal-amal saya teliti amal-amal saya yang telah saya kerjakan. Maka apa kata beliau? Illa wajadtu nasibasy syaitani fihi awfara min nasibillahi ta'ala. Kecuali aku mendapati amal-amalku itu ternyata bagiannya yang banyak adalah buat setan, yang buat Allah cuma sedikit. Kenapa bisa seperti itu? Karena setan akan selalu mengganggu dan meminta bagian dari amal-amal yang kita lakukan. Maka orang yang memuhasabah dirinya sebelum dia beramal, maka dia akan tahu, dia akan bisa memastikan bahwasanya amalnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dia selesai mengerjakan amal, dia lihat amalnya ketika ada kekurangan, maka dia tutup, maka itu pun juga hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kita dapatkan ketika seseorang itu memuhasabah dirinya. Lalu yang berikutnya, wa muhasabutun nafs tuaddi ila adamil ghururi wat takabbur. Orang yang memuhasabah dirinya tidak pernah akan merasakan dirinya itu sombong dengan amal-amalnya. Karena orang yang selalu memuhasabah dirinya, dia akan tahu, dia yang paling tahu bahwasanya amalnya tidak ada apa-apanya. Amal yang dia lakukan tidak bisa membeli surganya Allah. Amal yang dia lakukan kalau dihitung-hitung tidak akan mampu untuk menyelamatkan dirinya nanti daripada azab api neraka. Karena amalnya adalah amal-amal yang kecil. Pian kalau mau membandingkan baca cerita-cerita orang-orang soleh yang amalnya Masya Allah, yang amalnya begitu hebat, seolah-olah kita tidak akan mampu untuk mengikuti amal-amal mereka tersebut. Maka itulah yang jadikan bandingan. Maka diri kita menjadi kecil, diri kita hilang, akan sombongnya kita ini akan hilang. Kita ini, saya Masya Allah sudah. Kenapa Pak? Saya membebaskan tanah untuk masjid itu berapa? 3,5 miliar. Ya ganal 3,5 miliar. Kalau pian bandingkan lawan misalnya yang lain yang cuma 100.000, bandingkan dengan Abdurrahman bin Auf, atau bandingkan dengan Utsman bin Affan, yang ketika Jaisul Usrah, pada saat orang-orang ini kesusahan untuk biaya perang, maka 760 ontanya Utsman bin Affan, dan di atasnya ada barang dagangan, itu semua diserahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah 10.000 dinar. 10.000 dinar, 1 dinar berapa? 4 jutaan nggak berapa? Ya kan? Pokoknya 20 dinar itu sekitar 80 juta. 20 dinar 80, berarti 4 miliaran kira-kira. Itu belum ontanya. Ditambah lagi dengan sekitar, pokoknya dihitung-hitung binatang yang diserahkan oleh Utsman bin Affan ini hampir 1.000 ekor onta dan kuda. Bandingkan dengan itu. Bandingkan dengan Abdurrahman bin Auf yang menyerahkan semuanya untuk Rasulullah. Bandingkan dengan Abu Bakar. Maka 3,5 miliar kita pembebasan tadi kan tidak apa-apanya. Maka kita tidak akan tertipu dengan amal yang kita lakukan. Ini orang-orang yang rajin memuhasabah dirinya, akan dilihatnya itu adalah orang-orang yang lebih hebat daripada mereka. Makanya
Ketika orang ini sudah melihat orang-orang yang lebih hebat daripada mereka, maka mereka akan hilang kesombongannya. Mereka tidak merasa bahwasanya diri mereka itu adalah hebat. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwasanya para salafus saleh itu adalah orang-orang yang selalu merasa rendah. Ada seorang bersama Muhammad bin Wasi' rahimahullahu ta'ala. Muhammad bin Wasi' ini salah satu ulamanya tabi'in yang dikatakan dalam sejarah, setiap orang ini berdoa selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah Muhammad bin Wasi' ini tadi ada di dalam pasukan untuk berjihad. Lalu Amirul Mukminin ini berjalan menghitung pasukannya. Dia menghitung pasukannya, melihat persiapan pasukan ini tadi. Lalu dia bertanya kepada ajudannya, "Adakah di dalam pasukan kita Muhammad bin Wasi'?" Maka dijawab oleh ajudan ini tadi, "Ada, wahai Amirul Mukminin. Dia ada di pojok sedang mengangkat tangannya." Maka apa kata Amirul Mukminin? "Berangkat kita. Satu Muhammad bin Wasi' itu seperti 1000 orang." Masya Allah. Apa kata Muhammad bin Wasi'? "Lau kana lidzunubi rihun." Seandainya dosa itu punya bau, ma qadara ahadun an yajlisa ilayya. Tidak ada satupun manusia yang tahan untuk duduk di sebelahku. Muhammad bin Wasi' mengatakan kalau dosa itu ada baunya, maka saya ini banyak dosa. Orang tidak akan mampu untuk duduk di sebelah saya karena tidak tahan dengan baunya. Padahal Amirul Mukminin pada saat itu atau pemimpin perang mengatakan bahwasanya Muhammad bin Wasi' sama dengan 1000 pasukan. Kenapa? Karena doanya selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini contoh daripada salafus saleh. Kalau kita lihat yang amalnya begitu hebat, tapi mereka mengatakan bahwasanya diri mereka adalah orang-orang yang banyak dosa. Inilah muhasabah. Artinya muhasabah itu yang kita perhitungkan, yang kita lihat adalah perkara-perkara jelek atau kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Bahkan disebutkan dalam banyak riwayat yang dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti dari Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab ini pernah masuk ke dalam kebun, diumpati lawan Anas bin Malik. Beliau ada tahu kalau Anas bin Malik mau umpatinya. Lalu setelah sampai di dalam kebun itu, maka Umar bin Khattab mengatakan, Umar ibn Khattab Amirul Mukminin. Umar ibn Khattab adalah pemimpinnya kaum muslimin. Ini seperti kayak itu nah. Maka beliau mengatakan, "Wallahi la tattaqina Allah aw la yu'adzibannak." Wahai Amirul Mukminin, wahai Umar ibn Khattab, sungguh katanya, engkau mungkin bisa diselamatkan Allah atau mungkin engkau juga akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Umar ibn Khattab yang dijamin surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kita mensaksikan bahwasanya beliau adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap beliau radhiyallahu anhu merasa bahwasanya apa yang beliau lakukan ini bisa jadi saya ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita merasa tenang, kita merasa santai dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, maka sungguh sangat keliru. Ini gambaran tentang muhasabah. Intinya yang disebut muhasabah adalah perkara yang harus selalu kita lakukan. Kapan terbaik kita untuk memuhasabah? Kaina malam pian kalau hendak guring. Jangan bepandir apa-apa, jangan menjapai HP, jangan mendengarkan apa itu, ini dan itu. Tidak, tapi pikirkan, sejak bangun subuh tadi apa yang sudah saya lakukan? Setelah pian tahu apa yang pian lakukan, berapa banyak dari apa yang saya lakukan ini adalah perbuatan yang baik? Berapa banyak kejelekan yang saya lakukan? Dan dari perbuatan baik yang saya lakukan tadi, itu berapa banyak kekurangannya? Seperti apa kurangnya? Maka berazam diri kita, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertobat meminta ampun karena ada kekurangan dalam amal-amal kita, ada kezaliman mungkin yang kita lakukan. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita ini tidur. Mungkin kalau kita nanti mati dalam tidur kita sudah malamnya sudah bertobat dulu. Insya Allah akan menjadi orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kalau kada jadi mati, esok pagi bangun, ingatakan malam tadi yang diperiksa itu apa? Nah, itu dibujurakan hari esoknya. Nah, itulah tempat paling bagus untuk kita melakukan muhasabah. Kira-kira ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.